kalau kita beli karena butuh, mau ada diskon atau nggak ada diskon kan tetap kita beli. Jadi diskon itu betul-betul value tambahan yang kita dapatkan saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada sesi hari ini kita kembali lagi dalam program BBM Bincang-Bincang Muamalah bersama Ustadz Abdul Nafi. Alhamdulillah, Ustadz Abdul Nafi telah berada di hadapan kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sesi kali ini kita ditemani teman kita yaitu Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita melanjutkan tanya jawab. Sudah masuk tanya jawab, yaitu ada yang bertanya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, boleh nggak kita kalau belanja online memakai cashback? Itu boleh dijawab Ustadz. Cashback itu begini, nanti di dalam pembahasannya ada banyak sisi ya. Maksud cashback itu apakah kemudian cashback dalam arti pengurangan hutang pada akad hutang, ataukah cashback sebagai hadiah pada sebuah transaksi, ataukah cashback sebagai bagian dari bentuk sisi marketing di dalam penjualan tertentu karena menggunakan pembayaran tertentu seperti hari ini yang kemudian menggunakan pembayaran non tunai ya, menggunakan uang digital atau yang semisal dengan itu. Nah, masing-masing nanti akan berbeda secara hukum. Kalau yang dimaksud adalah cashback pada pembayaran hutang, artinya ketika kemudian seorang membayar hutang entah karena lebih cepat atau yang semisalnya kemudian dapat diskon. Nah, nanti dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau saya lebih cenderung pada yang diperbolehkan, meskipun itu nanti dengan beberapa catatan. Adapun yang kedua, cashback pada jual beli, ketika kemudian terjadi transaksi tanpa ada syarat tertentu, pokoknya intinya kebeli kemudian ada cashback, secara umum itu juga tidak ada masalah. Nah, terkait yang ketiga, ketika cashback itu pada transaksi yang menggunakan syarat tertentu seperti pembayaran menggunakan uang digital atau yang semisalnya, baru dapat cashback. Kalau enggak dengan itu enggak dapat cashback. Atau dengan fasilitas lain seperti kalau dengan itu nanti dapat gratis ongkir, sedangkan kalau tidak dengan itu tidak mendapatkan gratis ongkir atau yang semisalnya. Nah, ini nanti dilihat. Kalau di dalam fatwa DSN MUI disebutkan bahwa kalau pihak vendor atau yang menyediakan jasa uang digital itu dia menggunakan uang tersebut, maka hukumnya tidak boleh ada cashback karena itu jatuhnya nanti riba, karena statusnya si pemilik layanan uang digital tadi itu dia seakan-akan dia berhutang kepada customer, kemudian nanti dia bayar dengan lebihan dengan berupa diskon tadi, berupa manfaat kan. Karena secara kaidah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang di sana ada manfaatnya maka itu masuk dalam kategori riba. Tapi berbeda jika memang pemberi pelayanan uang digital itu dia tidak menggunakan uang tersebut. Jadi murni memang semacam cash yang disediakan untuk kemudian orang bisa menyimpan uangnya di situ, sifatnya wadiah untuk kemudian digunakan dan seterusnya. Ketika kemudian menggunakan layanan itu maka nanti dia dapat diskon. Di sisi lain si penyedia layanan tadi itu dia tidak menggunakan uang tersebut, maka yang demikian menurut fatwa DSN MUI diperbolehkan. Tapi sekali lagi, dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai acuan kita di dalam bertransaksi adalah salah satu di antara hal yang mendasar di dalam kita berjual beli itu sebenarnya faktor butuh, bukan faktor pengen. Kalau faktornya itu faktor butuh, kita membeli karena butuh, dapat cashback atau tidak dapat cashback kita tetap beli. Berbeda dengan faktor pengen, wah ini mumpung ada cashback, beli itu. Bisa jadi nanti kemanfaatan dari barang yang kita beli itu kurang.
atau kita tidak memerlukannya hari ini, atau hal-hal yang lain yang akhirnya kemudian menjadikan esensi jual belinya itu jadi apa istilahnya kurang memenuhi asas manfaat gitu. Padahal salah satu di antara fungsi transaksi itu adalah supaya kemudian kita mendapatkan manfaat dari apa yang kemudian kita beli. Nah ini yang perlu dijaga sebenarnya. Ya seperti nanti kayak misalnya ada promo-promo tertentu kalau beli 2 nanti dapat gratis 1, atau beli beli ini senilai sekian nanti dapat ini, dapat itu, atau dapat tebus murah atau apapun hal yang lain. Kalau memang kita belinya karena menginginkan diskonnya tadi, cashbacknya, atau apapun fasilitas yang kemudian ditawarkan tadi, maka statusnya kita seperti membeli sesuatu yang tidak jelas. Jadi kita ini membeli dengan harga kita membeli sesuatu itu karena cashback, atau kita membeli sesuatu itu dengan harga asalnya. Jadi mengandung unsur gharar di dalamnya. Nah, itu bagian dari yang kemudian penting untuk dihati-hati ya. Tapi kalau kemudian kita belinya karena butuh, fasilitas cashback itu menjadi bagian dari yang istilahnya memudahkan kita atau memberikan tambahan value bagi kita. Tapi di sisi lain, kalaupun kita tidak mendapatkan itu karena kita belinya karena butuh, kita tetap membeli, dan itu saya kira tidak ada masalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kan rata-rata marketplace itu kan fasilitas cashback itu harus pakai uang mereka. Pay. Misalnya Pay itu, tapi dia nggak pakai admin, itu masih tetap nggak boleh pakai cashbacknya. Iya tadi secara hukum kalau pihak pemberi layanan uang digital itu dia menggunakan uang dari customer yang kemudian di top up kan, atau dia masukkan ke dalam akun digitalnya tadi itu, maka statusnya kalau kemudian ada cashback itu jadi riba karena merupakan tambahan manfaat dari transaksi hutang piutang. Tapi kalau pihak penerbitnya atau penyedia layanan uang digitalnya tadi itu dia tidak menggunakan uang tersebut, maka statusnya dia seperti wadiah saja. Tapi kan kita nggak tahu dia pakai uang. Lah justru itu yang kemudian harus dipelajari, bahwa nanti kan biasanya di dalam klausul statement terkait dengan pihak penyedia layanan seperti apa nanti hal-hal terkait syarat dan ketentuan dan lain sebagainya itu kita harus baca dengan detail. Di situ ada nggak kemudian klausul yang menyatakan bahwa penyedia layanan digital berhak untuk mempergunakan atau dan lain sebagainya tadi itu. Kalau ada seperti itu berarti potensi masalah. Masih banget. Iya, tapi kalau memang tidak ada, ya berarti hukum asalnya boleh, sebagaimana hukum asalnya muamalah secara umum juga diperbolehkan. Jadi boleh kalau misalnya sistemnya wadiah ya. Ya, secara umum terkait dari sisi pelaksanaannya seperti itu, praktisnya seperti itu. Sama kalau misalnya belanja kayak gitu juga nggak boleh, belanja apa nih? Yang tadi kata Ustadz. Ya boleh, tapi satu hal yang benar penting untuk didudukkan tadi, bahwa kita beli itu karena butuh. Karena butuh ya. Kalau kita beli karena butuh, mau ada diskon atau nggak ada diskon kan tetap kita beli. Jadi diskon itu betul-betul value tambahan yang kita dapatkan saja. Bukan seseorang tuh membeli, kalau orang beli karena pengen, karena ada diskon dan lain sebagainya, kesannya ada unsur gharar di sana. Dan itu bagian dari yang kemudian penting untuk dihati-hati. Akhirnya kemudian jadi tidak jelas dia ini mau beli barang atau mau beli diskonnya tadi. Ya kan biasaan emak-emak itu kan ke mall pengen belanja bulanan, tahu-tahunya malah ngeliat diskon sepatu malah beli sepatu, itu gimana? Nah itu dia. Itu nggak boleh. Itu akhirnya kan jadi apa yang dibutuhkan tidak didapat, yang nggak dibutuhkan malah dibeli. Iya. Dan ini itulah juga kenapa ini salah satu pesan moralnya, kenapa kemudian kalau kita mau masuk pasar itu kita dianjurkan untuk berdoa, supaya nggak matanya hijau lihat diskon tadi itu. Termasuk Shopee ya. Doa dulu bismillah ini. Iya, pasar tuh hari ini kan pasar digital juga. Mau Matahari Mall, mau Shopee, mau marketplace apapun lah. Namanya aja jelas-jelas marketplace. Mana namanya marketplace berarti kan tempat jualan, pasar. Ya, berarti tetap harus berdoa dulu sebelum buka aplikasinya, berdoa dulu. Mau masuk kayak misalnya minimarket itu berdoa dulu.
mau ke pasar-pasar berdoa dulu supaya kemudian kita tuh betul-betul fokus untuk beli yang kita butuhkan. Jangan sampai kemudian kita membeli yang tidak kita butuhkan. Kalaupun misalnya tidak terkena hukum secara haramnya dalam arti karena mengandung gharar atau karena mengandung riba atau karena mengandung gamblingnya atau maisirnya, tapi kita nanti juga terkena hukum yang lain terkait dengan sikap israfnya tadi. Akhirnya kemudian berlebih-lebihan mempergunakan uang untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan gitu. Dan ini yang kemudian juga penting untuk dihati-hati gitu. Nyambung yang tadi Ustadz masalah gratis ongkir kan, kadang gratis ongkir itu memaksa kita untuk memakai uang mereka, uang elektronik mereka. Itu gimana Ustadz? Karena kan ya seperti yang kita bahas kemarin, kalau kita pakai uang elektronik mereka ada ini biaya adminnya.